di angkatannya saya banyak yang paling pertama itu tidak selamanya mengerti tentang pertanian itu sendiri. Karena tidak selamanya kita hidupnya hanya dari macam perkembangan dunia digital, tentunya dari sektor-sektor pertanian yang menghasilkan produk-produk yang berguna bagi kesehatan masyarakat itu tentunya. Salve, para pencinta tongkrongan orang biasa. Kembali lagi bersama saya, Atro Sumardi, dalam podcast Tongkrongan Orang Biasa. Suara kami biasa-biasa saja. Baik, setelah jeda beberapa waktu yang agak lama ya, kami kembali hadir menemani ruang podcast dengan tema-tema yang menarik. Mungkin dalam jeda waktu kami yang cukup lama ini, kami mencari tema-tema yang hangat dan kami sudah melewatkan banyak tema yang dibahas dan sedang trending di Indonesia, baik di Indonesia baik secara nasional maupun secara lokal. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu tema yang menarik, yakni tentang pertanian organik, secara khusus dalam penggunaan pupuk organik. Mengapa penggunaan pupuk organik? Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Nah, salah satu fakta yang terjadi sekarang ini yang sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia yakni tentang efektivitas program makan bergizi gratis dari para pejabat publik tentunya. Tentunya program ini sudah dijalankan di kehidupan masyarakat Indonesia khusus untuk siswa-siswi atau para pelajar, dan penggunaannya program ini sudah dievaluasi dan mungkin salah satunya berkaitan dengan kesehatan masyarakat ini. Tapi dalam podcast ini saya tidak akan membahasnya secara sendiri. Akan ada narasumber yang akan menemani saya pada kesempatan ini. Oke, oleh karena itu saya mengundang teman bicara saya pada kesempatan ini untuk datang dan bergabung dalam frame ini. Silahkan. Oke, ini adalah narasumber saya pada kesempatan ini. Bukan narasumber ya, lebih ke apa saja, teman bicara ya, Teman supaya bicara. lebih dekat ya. Dia sudah masuk dalam podcast Tongkrongan Orang Biasa ini, mungkin ini yang ketiga kalinya ya. Ya, yang ketiga benar. Dan kenapa saya mengundang beliau? Karena beliau memilih pertanian sebagai basic kuliahnya. Dan dia ini adalah seorang mahasiswa sedang menempuh pendidikan S1 dan secara khusus di bidang pertanian. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rustatu, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sekarang sedang menjalankan masa pendidikan, yakni Diploma D4 yang setara S1. Dan jurusan Teknologi Pangan Hortikultura, untuk spesifik prodinya Teknologi Industri Hortikultura. Oke, terima kasih Kakak Ros. Ini bidang yang sengit ya dan jarang dijama oleh Ya, mungkin anak-anak muda sekarang ini ya, yang lebih berlabuh ke mungkin teknologi. Oke, sebelum kita membahas makanan bergizi gratis ini ya, bukan makanan bergizi gratis, ya. secara khusus kita akan membahas penggunaan pupuk organik dalam sistem pertanian. Mungkin Kakak Rus bisa gambarkan sedikit alasan memilih jurusan pertanian ini, karena ya dilihat dari trending yang terjadi sekarang ya, anak-anak muda rata-rata memilih jurusan-jurusan yang mungkin berbau dunia-dunia digital, Digital ya. teknologi seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih. Memang untuk kehidupan sekarang, khususnya untuk anak muda, karena banyak di angkatannya saya banyak yang paling pertama itu tidak selamanya mengerti tentang pertanian itu sendiri. Dan saya juga tidak terlalu secara mendalam untuk mengenai pertanian itu sendiri, namun dalam proses dengan sendirinya pasti akan bisa. Dengan kehidupan sekarang, banyak anak muda lebih dominannya ke digital dengan perkembangan teknologi sekarang. Dengan harapannya saya
bukan saja kita lebih tergiur dengan bersifat dunia digital, kita juga harus yang paling prioritaskan juga dengan pertanian. Karena pertanian ini adalah salah satu sektor yang sangat penting di kehidupan masyarakat tentunya. Karena tidak selamanya kita hidupnya hanya dari macam ke perkembangan dunia digital, tentunya dari sektor-sektor pertanian yang menghasilkan produk-produk yang berguna bagi kesehatan masyarakat itu tentunya. Itu tujuan yang paling mendasar. Sehingga saya memilih jurusan pertanian seperti yang saya terangkan tadi. Oke, memilih jurusan pertanian karena mungkin dasar dari kehidupan kita di Indonesia itu dipenuhi oleh apa ya, luasnya Ya, wilayah pertanian. daratan sehingga digunakan untuk pertanian salah satunya. Dan menarik dari jawaban dari Kak Rus tadi, ingin mengembangkan hal-hal yang Ya, berbau pertanian ya pertanian. seperti itu. Tapi ketika dikaitkan dengan MBG ini, bagaimana tanggapan Kak Rus terkait program ini? Karena mungkin ini berkaitan juga dengan kesehatan masyarakat ya, di mana beberapa kasus yang muncul terakhir ini banyak siswa yang terkena apa ya, terkena penyakit Penyakit ketika setelah mengonsumsi mengonsumsi MBG. MBG, seperti mungkin gangguan pencernaan, sakit seperti Ya, sakit perut seperti itu. Mungkin bisa digambarkan apakah punya kaitannya antara eh, pemilihan sayur mungkin, atau hal-hal lain dalam eh, sistem pertanian itu dengan program MBG itu sendiri. Silakan. baik, terima kasih. Menarik sekali untuk kasus yang diangkatkan oleh saudara host. Memang seperti yang kita ketahui, bukan mengesampingkan atau bukan mengabaikan program pemerintah, bukan mengabaikan, tetapi kita juga harus menelaah ada begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu sendiri sehingga terjadinya adanya sakit perut, keracunan. Itu ada banyak faktor. Tapi yang saya mau terangkan di sini untuk mengenai pertanian, tentunya ada juga kaitannya di mana kalau kita salah memilih memilih sistem produk atau dalam budidaya pertanian, contohnya dari sayur-sayuran, tentunya dari sayur-sayuran itu sendiri memiliki kualitasnya tersendiri. Mungkin begini, contohnya kita panen mulainya hari ini, tapi kita proses pemasarannya 2 hari atau 3 hari ke depan. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas produk itu sendiri. Sehingga tidak tidak heran kalau macam ke ada sakit-sakit perut setelah mengonsumsi hasil produk itu sendiri. Tidak heran kalau ada terjadi sakit perut. Jadi harapannya saya dari berbagai pengelola atau investor, sebaiknya ketika mengambil mengambil bahan mentahan, yang paling pertama itu kita harus terjun langsung ke lapangan. Harus ada interaksi dengan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat sendiri yang lebih memahami tentang produk-produk lokal. Supaya tidak terjadinya problem seperti MBG ini. Karena seperti yang kita ketahui, program ini MBG, makan bergizi gratis. Dalam artian mengandung banyak gizi. Tetapi realitanya banyak yang keracunan, sakit perut. Mungkin salah satu faktor juga dari pemilihan eh, produk-produk seperti dalam pertanian itu sendiri, seperti sayur-sayuran. Karena juga di mana kalau sistem budidaya pertanian, kalau dia terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, itu juga akan mempengaruhi dengan kualitas hasil budidaya itu sendiri, hasil produk yang kita terima. Itu akan mempengaruhi, begitu. Oke, jadi simpelnya kehadiran penggunaan pupuk kimia ini ya bisa berdampak negatif ya Ya, dampak dalam negatif. tingkat konsumsi para pelajar dalam mengonsumsi MBG itu sendiri. Mungkin Ya, seperti itu ya singkatnya. Dan ini mungkin menjadi hal yang belum diketahui oleh masyarakat secara umum. Ini hadir Kakak Rus yang akan mengolah kita tentang penggunaan pupuk organik. Tapi mungkin ini hal kecil ya, tetapi menurut saya perlu diketahui oleh ya, masyarakat dulu, apa sih perbedaan utama dari uh, penggunaan pupuk organik itu dengan uh, yang kimia itu. Silahkan. baik, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya. Tentu yang paling mendasar kita harus memahami perbedaan keduanya ini antara pupuk kimia dan organik. Kalau untuk secara keseluruhan, kalau untuk pupuk kimia itu dia lebih dia lebih dibuat melalui proses industri atau dari bahan-bahan mineral dan juga kandungan unsur hara-haranya sangat tinggi dan spesifik. Dan juga contohnya saya mau terangkan mengenai pupuk kimia itu sendiri di mana ada NPK, habis itu zat ZA dan juga TSP dan juga KCL itu juga kandungan-kandungan yang ada dalam pupuk kimia itu sendiri. Jadi banyak banyak banyak
banyak banyak masukan yang ada dalam pupuk kimia itu sendiri seperti yang saya sebut dengan KCl, TSP, dan juga urea atau NPK. Jika kita lebih memprioritaskan menggunakan pupuk kimia ini dengan adanya seperti yang saya sebutkan tadi KCl, itu kandungan kimianya sangat tinggi. Karena kalau untuk pupuk anorganik itu sendiri, dia lebih bersifatnya pupuk-pupuk kandang, kompos, dan juga hasil dari budidaya tanaman itu sendiri. Contohnya seperti kalau kita sudah selesai mengolah sebuah lahan dan hasil hasil pengolahan lahan itu sendiri seperti sisa-sisa tanaman, jika kita membiarkan di lahan di lahan itu, pasti dengan sendirinya untuk meningkatkan unsur hara. Itu juga perbedaan yang sangat spesifik ya. Oke, Kak, sebelum lanjut mungkin bisa direkomendasikan beberapa sih penggunaan pupuk-pupuk kandang yang paling direkomendasikan itu, apakah dari semacam apa ya, hasil pupuk olahan kandang, mungkin kambing, babi, atau mungkin ada perbedaan dari penggunaan-penggunaan pupuk dari kotoran-kotoran hewan itu. Baik, terima kasih. Kalau untuk secara spesifikasinya mengenai pupuk anorganik ini, dia lebih bersifatnya yang saya mau anjurkan di sini, lebih baik kita menggunakan pupuk-pupuk pupuk-pupuk kandang hasil kotoran ternak macam sapi, babi, dan juga kambing, karena itu dapat meningkatkan kesuburan tanaman dan juga unsur haranya sangat tinggi. Jadi ini juga dia tidak mempengaruhi untuk lingkungan sendiri, jadi tidak merugikan lingkungan karena dia dapat meningkatkan unsur hara yang ada dalam tanah. Jadi saya sangat merekomendasikan lebih baik kita menggunakan pupuk anorganik karena tidak banyak uh, yang merugikan kita, itu tentunya. Oke, tentunya penggunaan pupuk anorganik Ya, ini ramah lingkungan ya, karena ya ramah lingkungan. berasal dari hasil kotoran hewan itu sendiri, Ya, dan kemudian diolah dan menghasilkan makanan-makanan seperti sayuran yang bisa dikatakan tidak mengandung bahan kimia ya. ya. Itu salah satu manfaat. Mungkin masih ada manfaat lain yang perlu diketahui oleh masyarakat dan secara khusus para petani dalam Ya. mengelola sistem pertanian mereka. Baik, kalau untuk pertanian masyarakat tentunya, kalau dari saya, kalau kita terus menggunakan pupuk kimia, dengan sendirinya mikroorganisme yang ada dalam kandungan tanah itu sendiri, dengan sendirinya kalau kita sering menggunakan pupuk kimia, dia akan mengurangi mikroorganisme yang ada dalam tanah. Di mana mikroorganisme yang dalam tanah itu seharusnya untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Itu. Jadi kalau kita sering menggunakan pupuk kimia ini, dia akan mempengaruhi itu, dan juga penyebab lainnya juga dia akan berdampak pada tanah itu sendiri. Tanah menjadi keras, jadi setengah mati untuk dibudidayakan, untuk diolah. Oke, jadi ada banyak manfaat ya Ya, penggunaan pupuk anorganik ini. Tetapi yang perlu ditekankan nih, mungkin masyarakat perlu mengetahui cara mengelola yang baik versi mahasiswa pertanian nih. Karena mungkin di kampung para petani itu sering menggunakan pengalaman-pengalaman mereka ya. ya, Berdialog sesama para petani, dan itu menjadi rekomendasi yang mungkin belum valid, tetapi belum dikuatkan dengan bagaimana sebenarnya penggunaan pengelolaan pupuk anorganik ah, sendiri. Silahkan. ya. Kalau untuk pupuk anorganik seperti yang sudah kami praktikkan di lapangan di kampus, kami itu membuat pupuk POC. Pupuk POC ini, dan dia bahan-bahan dasarnya uh, daun hijau dan juga sisa sayuran, habis itu buah busuk atau rumput-rumputan. Dan yang pernah kami lakukan itu rumput-rumputan yang direkomendasikan adanya lamun toro, daun gamal, dan juga kita dicampurkan dengan sabu kelapa, dan juga ada M4 di situ. Dan juga untuk cara pembuatannya, untuk secara sederhana untuk POC ini, di mana caca caca bahan organik atau menjadi potongan kecil, kita harus potong mengenai sabut kelapa itu, kita harus potong lebih kecil untuk mengimbangi dengan daun yang itu supaya ada kaitannya nanti. Dan juga tuangkan campuran M4 ini ditambah dengan gula itu untuk mempelarut supaya supaya fermentasinya berjalan dengan lancar. Dan juga
Manfaat dari POC itu sendiri tentunya dia dapat menambahkan unsur hara bagi tanaman, dan juga yang kedua meningkatkan pertumbuhan akar batang, daun, dan juga memperbaiki aktivitas mikroorganisme tanah, dan juga mengurangi penggunaan pupuk kimia tentunya. Oke, Kak Ros, sebelum lanjut, saya mendengar satu bahan tadi MP4 ya. Ya, MP4. Itu apakah itu hasil olahan kimia atau bagaimana itu? Mungkin bisa diterangkan dulu. Baik, kalau untuk MP4 itu sendiri memang dia juga ada juga bahan kimianya, tapi tidak terlalu mendominasi, tidak terlalu mendominasi. Oke, Jadi dalam empat ini bukan dalam artian satu botol penuh kita harus tuangkan semua, bukan. Dia harus ada dosisnya, dosisnya. oke, Dosisnya juga dia tidak melampaui dengan daun-daun itu sendiri, macam kayak kotoran, kotoran apa tadi, kotoran yang tersisa macam kayak daun, dan juga supaya ada kombinasi antara empat dengan daun sabuk kelapa, dan juga ini dia dapat MP4 ini fungsinya untuk adanya proses penguapan, proses penguapan itu. oke. Itu mengenai MP4 MP4. sendiri. Lalu mengenai gula tadi, Gula itu sendiri dia juga untuk meningkatkan unsur hara yang ada dalam tanaman. Jadi dari yang saya sebutkan ini tuh adanya kolaborasi kerjasama supaya saling mempengaruhi antara empat, habis itu gula, dan juga sabuk-sabuk kelapa, dan juga dedaunan. oke, berarti saya bisa ambil kesimpulan sederhana bahwa dalam penggunaan pupuk anorganik memang terdapat bahan kimia Ya, tapi tidak tidak terlalu mendominasi. Ya, mendominasi ya. Tetapi didominasi oleh adanya bahan-bahan alami. bahan-bahan alami seperti Ya, sisa-sisa kotoran betul. seperti itu tadi. Iya. Oke, itu mengenai cara mengolah ya. Lalu yang terakhir mungkin apa yang mau eh, Kakak harus katakan mengenai sistem pertanian organik ini yang ditekankan apa dan eh, kira-kira dalam implementasinya berapa persen akan bisa meningkatkan sistem pertanian itu sendiri baik dari segi mungkin ramah lingkungan tadi atau hal-hal yang ingin ditekankan dari sistem pertanian anorganik ini silahkan. Baik, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, untuk pupuk organik ini dia mengandung banyak manfaat, dan juga seperti yang dijelaskan tadi, adanya ramah lingkungan, dan juga meningkatkan kesuburan tanaman, unsur hara yang tetap terjaga, dan juga mikroorganisme yang ada dalam tanah dia tetap ada. Gitu. Oke, pada intinya tanah itu tidak Ya, apa ya tidak didominasi oleh oleh ya, bahan-bahan kimia sehingga perkembangannya tetap terjaga dan mungkin pelestarian sistem pertanian itu akan terus berlanjut dengan ya, kualitas yang semakin hari semakin meningkat ya ya, karena menggunakan bahan alami. Oke, terakhir nih. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, banyak mahasiswa yang sekarang merasa bahwa pertanian itu sudah apa ya bersifat tradisional dan itu hilang di kalangan anak muda minatnya. Kira-kira apa yang kakak harus mau katakan kepada anak muda supaya menarik mereka untuk terus mengembangkan sistem pertanian itu sendiri? baik, terima kasih. Kalau untuk dari saya ini bersifat ajakan tentunya, Ya, bersifat ajakan. oke. Nah, begini. Kalau secara pribadi, jujur, sebelum saya masuk ke dunia pendidikan yang mengenai pertanian itu sendiri, saya belum terlalu memahami tentang sistem budidayanya seperti apa, dan juga untuk ke teori-teori yang saya mau aplikasikan di lapangan itu masih sangat minim. Tentu dalam proses waktu, sekarang saya semester 2 mau naik semester 3, tentunya ada begitu banyak manfaat-manfaat setelah kita mempelajari pertanian itu sendiri, di mana kita mengerti tentang proses budidaya, dan juga dengan sendiri dari setelah kita mengerti proses budidaya ini, dan kita juga bisa bisa aplikasikan atau kita sosialisasikan di masyarakat, supaya masyarakat juga memahami kalau sistem pertanian yang benar itu seperti ini, gitu. Itu tentunya. Jadi harapan dari saya, kita bukan saja gelut di dunia-dunia digital, seperti sekarang banyak jurusan-jurusan yang sangat tren berkaitan dengan dunia digital. Ajakan dari saya, sebaiknya kita juga lebih tertarik ke bagian pertanian, karena ini pertanian ini tentunya dia sebagai salah satu sektor yang dapat uh, berkembang di masyarakat, itu Dan punya peluang besar ya punya peluang dalam besar. Iya, perkembangan benar.
negara Ya. kita yang tercinta ini. Oke Kakak Ros, terima kasih untuk informasi-informasi yang sudah diberikan. Tentu juga ini menjadi pengalaman kita bersama ya, Ya. bahwa kita masih dalam tahap belajar dan mungkin akan ada banyak tanggapan dari orang-orang yang sudah ahli dalam bidang ini. Bidang Mungkin nanti pertanian. Ya. bisa dicantumkan di kolom komentar saja ya. Mungkin tips-tips atau hal-hal lain yang perlu kita bahas dan kita kaji. Tetapi ini merupakan suatu kontribusi kita sebagai anak muda dalam mempertahankan sistem pertanian anorganik itu sendiri. Kakak terus mungkin demikian saja podcast tongkrongan orang biasa kita. Mungkin ada satu dua komentar atau tawaran-tawaran tema-tema lain yang ingin kami bahas, nanti tunggu di kesempatan podcast lainnya. Terima kasih Kak Karus. Sama-sama.